Hidup manusia tak mungkin bisa dilepaskan dari nilai-nilai moral dalam masyarakat. Nasib manusia bisa jatuh bangun bersama nilai moral yang dianut masyarakat tersebut. Lihatlah bagaimana Elliot Spitzer mundur dari jabatan politik yang prestisius, Gubernur New York, gara-gara perselingkuhannya dengan para pelacur, terutama Ashley Alexandra Dupree. Tentu yang terburuk bukan hanya perzinahannya, tapi juga tindakannya yang tidak bermoral. Membeli pelacur sekaligus memboroskan uang negara alias korupsi untuk itu. Membaca novel ini, kita pun terpaksa akan mengukur perkembangan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dalam novel ini sendiri ditunjukkan bagaimana sikap moral kaum Puritan tidak berguna bagi kemanusiaan. Bahkan setidaknya kaum Puritan bertanggung jawab terhadap penderitaan tukang sihir. Sikap Puritan sendiri justru bisa ditunggangi nafsu dendam yang tak manusiawi, seperti yang ditunjukkan pada sikap Roger Chillingworth. Nathaniel Hawthorne, penulis novel ini sendiri, dengan piawai menjalin cerita perselingkuhan ini menjadi berarti bagi banyak orang. Setidaknya dalam menghadapi problematika moralitas manusia, orang bisa belajar pada keberanian dan ketenangan Hester Prynne menghadapi hukuman dan cemoohan, sehingga sanggup mengubah situasi yang membenci menjadi simpati dan empati. Ketenangannya dan keberaniannya memaksa orang untuk mengingat hari-hari berat Maria yang mengandung bayi Yesus tanpa bapak, yang menyebabkan Yusuf pun kemudian tak sanggup meninggalkannya. Walau demikian, dalam filsafat sendiri, prinsip-prinsip sehingga sesuatu nilai atau tindakan dapat dikatakan baik dan buruk justru menjadi persoalan mendasar dan terus-menerus dipertanyakan. Mengapa ini dianggap baik dan ini tidak adalah pergulatan etis yang mungkin tak akan selesai sepanjang kehidupan manusia sendiri. Di filsafat etika, ia menjadi pergulatan nilai yang terus-menerus dicari, yang tak sekedar diletakkan atau mendasarkan diri dalam tradisi nilai-nilai lama yang dianut, tapi juga dibongkar dan berdialektika dengan perkembangan masyarakat. Novel ini sendiri pertama kali terbit pada tahun 1850, hampir 200 tahun yang lalu, dengan mengambil latar koloni Inggris di Amerika yang disebut dengan New England. Karena itu, begitu pentingkah nilai-nilai moral dalam novel ini diajukan pada masa kini, termasuk pembaca Indonesia. Kemunafikan dan tuntutan untuk bersikap jujur pada realitas adalah pesan pokok dari novel ini. Disadari bahwa manusia tak akan luput dari salah. Katanya juga manusia itu gudangnya salah. Sikap moral yang selalu jujur pada realitas atau apa yang berlaku dan terjadi justru lebih dihargai. Itulah yang akan menyembuhkan kemanusiaan dan menyehatkan kehidupan beragama. Indonesia hari ini tampak dihadapkan pada situasi kemunafikan ini. Banyak kebijakan negara mengontrol moral warga negara
dan memerangi moralitas yang dianggap salah yang dianut sebagian warga negaranya. Negara pun menuntut lebih pada kaum perempuan untuk menegakkan nilai-nilai moral yang dianggap baik tersebut, seperti dalam hal berpakaian dan keluar malam. Masih ada kelompok-kelompok LGBT yang terseok-seok dalam kehidupan bermasyarakat dan pergaulan negara. Di balik kebijakan ini, korupsi dan kebijakan lain yang memiskinkan rakyat terus merajalela. Dengan begitu, novel ini bukan sekedar kisah cinta yang terlarang antara Hester Prynne dengan pendeta Dimmesdale dan kepengejutan suami Hester Prynne. Lebih dari itu, novel ini memberikan banyak pelajaran moral seperti bagaimana seharusnya kita menyikapi kejatuhan anak manusia yang memang sering tak luput dari salah atau susah menghindari kesalahan, seperti ungkapan yang lazim, namanya juga manusia. Tetapi pemakluman terhadap kesalahan manusia dalam hal tertentu juga bukan sikap bijaksana. Karenanya kedewasaan dan pemahaman terhadap karakter zaman tentu penting juga diperhatikan. Dengan demikian, novel ini masih relevan dibaca para pengambil kebijakan politik, pemangku adat dan budaya, pekerja seni, bahkan warga biasa yang ingin hidup sewajarnya, bagaimana seharusnya manusia hidup. Terjemahannya sendiri cukup bisa diikuti dan mengenakkan dalam membaca. Kekurangannya mungkin pembaca susah memahami konteks cerita ini terjadi. Mungkin lebih baik dicantumkan juga biografi singkat Nathaniel Hawthorne dan tahun pertama kali diterbitkannya novel ini.